Halo teman-teman semuanya dimanapun berada, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Tadi saya menyimak banyak sekali sekarang ini membahas tentang masalah CCTV yang ada di Jalan Cagak tersebut. Oke, namun di video kali ini saya ingin membahas tentang hasil persidangan dan saya menyimak bagaimana ketika Pak Rohman Hidayat bertanya kepada Danu tentang kesaksiannya. Nah, lalu di situ JPU juga bertanya kepada Danu. JPU itu tertarik dengan keterangan Danu bagaimana cara memukul kedua korban. Dengan keberaniannya, Ramdhanu ini menjadi sorotan publik karena mempraktekkan bagaimana memukul Ibu Tuti dan juga Amel. Memukul Ibu Tuti dipraktekkan, lalu ditanya lagi bagaimana cara memukul Amel. Danu mengatakan yang memukul Amel itu terdakwa. Bagaimana cara terdakwa memukul Amel? Dipraktekkan semuanya. Ini luar biasa menarik keberaniannya di persidangan. Kita membahas fakta persidangan, teman-teman. Jadi bukan ngeluyur ke sana kemari pembahasannya. Nah, kita simak di persidangan. Hanya sedikit Pak Yosep ini membantah keterangan Danu tentang apa? Tentang jaket. Pak Yosep mengatakan jaket itu ada dua di bak mandi. Tapi ketika melihat foto-foto ada lagi jaket di luar yang warna merah ya, depan pintu atau dekat kursi tersebut. Ya, kalau masalah jaket sih teman-teman dari dulu juga sudah banyak sekali isu-isu adanya jaket yang hilang, yang ada kerah, ada bulu-bulunya seperti itu. Namun itu tidak ada. Entah siapa yang punya, entah siapa yang pakai. Intinya keterangan Pak Yosep, jaket itu ada dua. Seperti itu di persidangan ya. Hanya sedikit yang dibantah ketika Danu mempraktekkan cara memukul Amel, cara memukul Ibu Tuti, cara membopong Ibu Tuti dan Amel. Lalu yang menyalakan mobil segala macam sudah dibongkar di pengadilan. Yang saya simak hanya sedikit yang dibantah oleh Pak Yosep Hidayat. Tapi nanti kita lihat lagi di persidangan lanjutan. Infonya hari Senin itu akan ada persidangan yaitu 4 saksi. Saya mendapatkan kabar yaitu Ibu Lilis, Ibu Ida, Wak Yeti dan juga istri dari saksi Yoris akan bersaksi nanti semuanya mereka di pengadilan pada hari Senin, lusa atau sebentar lagi ya, besok Minggu, Senin. Nah, 1 hari lagi seperti itu. Oke teman-teman, kesaksian Danu di persidangan ini menuai sorotan publik karena dia sudah menjelaskan yaitu kesaksian untuk terdakwa Yosep Hidayat. Pasalnya di dalam persidangan di sini majelis hakim yang saya simak ya, Danu ini berani. Nanti teman-teman bisa menonton kembali di Tribun di Kompas TV atau di YouTuber. Saya sambil nyimak juga di sini. Di sini Ramdhanu ini mempraktekkan bagaimana cara Yosep menghabisi nyawa Ibu Tuti dan Amalia di malam pembunuhan kasus Subang yang sudah 2 tahun lalu berlalu. Nah, teman-teman, ada komentar seperti ini. Kejadian di malam hari begitu sunyi, PPKM darurat di tahun 2021 lalu. Bayangkan, ketika itu sangat sunyi sekali, tidak ada saksi yang melihat atau warga yang mendengar tentang kejadian tersebut. Tapi kok kenapa ya saksi ini abrek-abrek sampai ratusan di dalam kasus Subang ini? Ya itu saya membaca komentar dulu ya. Karena mungkin saking sudah geramnya kasus ini, kejadian di malam hari yang begitu sunyi dan juga PPKM darurat, tapi kok tidak ada warga yang menyaksikan atau yang mendengar seperti itu. Mungkin sudah geram ya. Ya juga sih saksi kasus Subang ini paling banyak. Antara sudah ratusan yang sudah disebutkan oleh pihak kepolisian dan juga barang bukti pun ratusan. Nah teman-teman, Danu bahkan saya simak begitu lancar sekali dan juga mendetail bagaimana kejadian di TKP. Bayangkan 97 kurang lebih adegan rekonstruksi dan juga prarekonstruksi. Jika orang yang mengarang itu akan lupa. Tapi wajar saja jika keterangan Pak Rohman Hidayat selalu mengelak dan juga membantah keterangan Danu, itu wajar sekali karena kuasa hukum dari lawannya, Danu, kan seperti itu. Bahkan Pak Rohman langsung ya mengatakan tidak percaya dengan keterangan Danu. Danu ini mengarang, mengada-ngada, men-setting, sudah ada yang setting keterangannya seperti membaca skrip seperti itu ya.
kalau kita menyimak. Tapi entahlah, nanti kita simak kelanjutan persidangan ini, kebenaran akan menemukan jalannya. Seperti itu. Kesalahan, keburukan, kejahatan ditutup-tutupin, pasti akan ketahuan, teman-teman. Oke, bahkan Danu ini sangat lancar sekali ketika saya menyimak di persidangan dan mendengar pertanyaan baik dari Pak Rohman dan juga Hakim dan juga JPU. Secara detil bagaimana cara Yosef begitu sadis menghantam tubuh anak dan istrinya menggunakan stik golep. Ini begitu lancar, teman-teman. Nah, Danu dalam sebuah persidangan ini, yaitu sebagai saksi dari pihak jaksa penuntut umum untuk terdakwa Yosef. Oke, dalam persidangan waktu itu JPU menampilkan yaitu beberapa barang bukti, baik ember biru dan juga stik golep, pakaian korban, dan juga ada gayung ya. Nah, tampil di persidangan ketika saya melihat Danu di sini tampak percaya diri, langsung begitu ditanya tek 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 ya, tidak ada jeda. Pertanyaan begitu banyak sekali dari Pak Rohman Hidayat, kronologis begitu lancar sekali. Nah, teman-teman, tapi kesaksian-kesaksian dalam kasus Subang ini banyak juga yang tidak sinkron. Yang saya simak dari kesaksian awal para saksi waktu itu ada 6, dilanjutkan lagi Danu, dilanjutkan lagi Yoris ya. Ini memang banyak yang tidak sinkron. Tapi ketika menyimak keterangan Danu untuk terdakwa Yosef, hanya sedikit yang dibantahnya. Berarti hanya sebuah analisa ya, otomatis sudah mengakui kan seperti itu ya. Karena tidak banyak dibantah, teman-teman. Jadi hanya diam gitu kan. Apalagi waktu kemarin sidang sama Yoris, Pak Yosef sampai pucet ya, mungkin capek lah, kurang tidur juga, sudah ngantuk, sudah malam, sudah lelah, sampai ya kasihan juga sih melihat ya. Kemarin kan Yoris sampai bagaimana seperti itu, sampai bentak-bentak di persidangan. Mungkin teman-teman sudah mendengar ya keterangannya. Bagaimana pertanyaan Pak Rohman ke Yoris, bahkan ada satu pertanyaan yang keluar dari BAP itu, Yoris sampai murka ya di persidangan kemarin. Dan di situ sangat-sangat sekali ia memojokkan sekali papahnya sih. Kalau saya menyimak, ini luar biasa sekali kasus Subang ya. Antara papa dan anak sudah begitu tidak akur lagi. Ya semuanya juga cari alibi masing-masing, cari keselamatan diri masing-masing. Kalau sudah seperti ini, anak bisa menjerumuskan orang tua pun bisa menjebloskan anaknya ke penjara, kan bisa seperti itu dalam masalah hal kasus ini. Nah, sekarang kasus ini sudah mulai berjalan persidangan. Intinya kita dan saya sendiri membahas dari fakta persidangan dan juga mungkin menganalisis sedikit kenapa Pak Yosef ini kok hanya sedikit membantah keterangan Danu. Kan ada pertanyaan dari hakim, silakan terdakwa ada yang dibantah, cuman sedikit, cuman masalah jaket doang, teman-teman. Ya nanti kalau saya salah penyampaian, nanti teman-teman bisa simak kembali di berbagai channel YouTube yang membahas kasus ini. Benarkah Pak Yosef hanya sedikit bicara? Dan saya menyaksikan, ya benar sekali hanya sedikit bicara. Ketika Danu bla 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 menjelaskan kronologis kejadian bagaimana di TKP tersebut, begitu Danu membantu, disuruh ini disuruh itu, mengambilkan golok segala macam, Pak Yosef hanya sedikit bicara kalau saya simak. Entahlah nanti, intinya kita simak perjalanan sidang lanjutan, teman-teman. Karena kalau saya melihat dengan keberanian Ramdhanu ini cukup luar biasa sih, teman-teman. Dia mengakui, dia melakukan, dia menjadi saksi. Danu ini adalah pelaku. Otomatis kalau keterangan pelaku itu bukan keterangan saksi lagi, menyebutkan nama-nama yang dilihat dia waktu ada di TKP. Tapi wajar sekali lah, namanya juga publik ya. Kita menyimak kasus ini sudah lama kali kan, dari tahun 2021 sampai detik ini 2024. Ada juga yang sudah yakin, ada juga yang belum. Itu wajar sekali saya menanggapi iya juga. Karena menilai dari dulu bagaimana sifat Danu, bagaimana Danu cara berbicara di publik ya. Kan seperti itu. Bagaimana Yoris juga berbicara di publik. Itu sangat dinilai oleh kita semuanya. Makanya wajar sekali. Ada yang percaya, ada yang tidak. Itu tidak menjadi persoalan. Intinya
Demi keadilan kedua korban, mari kita sama-sama bersatu untuk memviralkan kasus ini. Seperti itu. Karena kalau sudah viral kan, ini akan disorot sekali oleh pihak kepolisian. Dan alhamdulillah sekarang akhirnya sudah memasuki persidangan. Danu mengakui perbuatannya. Adapun komentar-komentar teman-teman, wah ini pelaku tunggal. Kalau pelaku tunggal saya kurang yakin sih teman-teman. Ya, saya kurang yakin kalau pelaku hanya satu dia orang. Ini kan ribet sekali kalau kita lihat kondisi TKP bagaimana, cara mengangkat. Intinya, kita percayakan kepada pihak kepolisian dan sekarang sudah persidangan. Benarkah Danu ini pelaku tunggal? Kita simak nanti, teman-teman. Karena sudah disebutkan 4 orang. Yosep, Ibu Mimin, Abi, Arigi. Berarti nanti kita tinggal menyimak sidang lanjutan, yaitu ketiga tersangka lagi ya yang belum. Dan juga saksi-saksi masih begitu ratusan yang akan dihadirkan. Sekarang tadi saya menyimak ramai sekali membahas CCTV ya. Oke, ramaikan apapun itu di kasus Subang ini, teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.